Film ini dibuka dengan menampilkan keadaan sebuah kapal yang sangat berantakan karena terjangan badai. Seorang wanita yang saat itu tersadar berusaha untuk mencari seseorang yang bernama Richard. Karena panggilannya tak kunjung mendapat jawaban, wanita itu pun dengan panik berusaha untuk terus mencari ke setiap sudut ruangan. Karena tak menemukan Richard di dalam kapal, ia pun berusaha untuk mencari keluar. Ia terus saja memanggil nama Richard berulang kali, hingga pada akhirnya ia pun menemukan sebuah tali pengaman yang terlepas, dan ia pun begitu histeris melihatnya. Apa yang terjadi dan kenapa dia bisa sampai di lautan lepas? Inilah kisah sebelumnya. Cerita ini dimulai tepat di tahun 83 atau 5 bulan sebelum kejadian itu terjadi. Saat itu, seseorang wanita bernama Tami yang habis masa kontraknya sebagai koki di kapal pesiar, berencana untuk turun dan melanjutkan hidupnya di Tahiti. Tami berasal dari San Diego, California, namun ia suka hidup berpindah-pindah dan sangat senang berpetualang. Beberapa hari setelah itu, Tami pun terlihat mendapatkan pekerjaan baru, yaitu sebagai pembersih kapal-kapal yang berhenti di dermaga Tahiti. Dan ketika ia bekerja, sebuah kapal terlihat merapat. Seorang pria yang ada di kapal itu pun berteriak meminta bantuan Tami dan temannya pun langsung membantu mengikat kapalnya ke tepian. Dari situlah awal mereka berkenalan. Ternyata pria itu bernama Richard, yang juga merupakan seorang petualang yang suka berlayar seorang diri dengan kapalnya. See ya. Nice to meet you. You too. Kedekatan antara Tami dan Richard dimulai saat esok harinya Tami melihat Richard yang sedang mempersiapkan makan malam. Tami pun datang dengan memberi satu ember es yang biasa digunakan untuk menyegarkan daging ikan. Kembali mereka berdua ngobrol dan bercanda. Richard yang sepertinya tertarik dengan Tami langsung mengajaknya untuk makan malam. Tami juga yang sepertinya tertarik dengan sedikit malu-malunya mengiyakan ajakan itu. I can do that. Saat malam tiba, mereka berdua makan malam di dalam kapal milik Richard. Selagi menyiapkan makan malam, Tami pun bertanya tentang foto-foto yang terpajang di kapalnya. Richard pun bercerita jika dia membuat kapalnya sendiri saat bekerja di pangkalan kapal Afrika. Mendengar hal itu pun Tami sangat kagum dan kembali bertanya tentang pelayaran yang dilakukannya. Richard pun kembali bercerita tentang perasaannya saat pergi berlayar sendirian. Richard bilang bahwa itu sangat menyedihkan dan sama sekali tidak menyenangkan. Tapi dia tidak pernah berhenti melakukannya karena suatu hal yang sulit untuk dijelaskan. Sebagai sama-sama yang suka berpetualang, tentu saja Tami memahami itu dan merasa Richard sama seperti dirinya. Esoknya, di cuaca yang sangat cerah, mereka pun pergi berlayar bersama, termasuk juga teman-teman Tami yang berada di kapal lain. Mereka semua tampak begitu menikmati hari itu, termasuk Tami yang diberikan kesempatan untuk mengendalikan kapal milik Richard. Tami dan Richard pun terlihat sangat gembira dan bahagia saat menikmati hembusan angin laut yang begitu besar menerpa kapal layar mereka. Malamnya, mereka kembali bertemu di sebuah restoran untuk makan malam. Di sana Richard pun bercerita tentang perjalanannya berlayar yang hampir 7 tahun berpindah-pindah. Begitupun juga dengan Tami, ia bercerita tentang latar belakangnya yang ternyata selama ini ia kurang perhatian, karena ibunya yang sibuk sebagai pramugari. Sebagai pelampiasannya, ia pun berpindah-pindah untuk mencari suasana baru, dan hal itu sudah ia lakukan sekitar 5 tahun. Setelahnya, dengan alunan musik romantis dan juga lampu remang-remang, mereka pun menunjukkan kebersamaan itu dengan berdansa bersama dan saling mengungkapkan perasaannya. Di sana, Richard juga mengajak Tami untuk menemani setiap perjalanannya nanti. Beberapa hari kemudian, saat mereka berdua berbelanja di pasar, tiba-tiba dari arah lain ada seseorang yang memanggil Richard. Mereka adalah teman Richard yang bernama Peter dan istrinya Christine. Setelah berkenalan dengan Tami, mereka berempat pun kemudian ngobrol di sebuah kafe. Di sana Peter pun meminta Richard untuk mengantarkan kapalnya ke San Diego, California,
dengan upah yang lumayan besar yaitu $10.000, dan untuk pulangnya mereka pun akan menyediakan tiket kelas utama. Tanpa pikir panjang, Richard pun menyetujuinya dan meminta satu lagi tiket yaitu untuk Tammy. Awalnya Tammy pun kurang setuju karena ia tahu tentu saja San Diego adalah tempat tinggalnya. Ia pun tak mau pulang dulu. Mendengar itu Richard pun tak jadi semangat. Ia mengatakan kalau Tammy tak ikut, maka rencana berlayarnya juga akan dibatalkan. Semua itu karena ia sangat mencintai Tammy dan tak mau kehilangannya. Tammy pun yang mendengar kata-kata Richard akhirnya berpikir lagi dan merubah keputusannya. Sebelum berangkat, ia pun menulis surat untuk ibunya yang sudah lama tak ia hubungi. Di surat itu, ia pun menuliskan kalau ia akan kembali dengan berlayar selama 30 hari melewati Samudra Pasifik bersama seorang pria yang bernama Richard. Ia juga mengungkapkan kalau Richard adalah seseorang lelaki yang baik dan cocok dengannya. Surat itu pun ia tutup dengan ucapan sayang untuk semua keluarganya. Perjalanan pun dimulai dengan bahagia. Tammy dan Richard menikmati perjalanannya. Sorenya, mereka pun tampak menikmati suasana romantis di hadapan sunset yang begitu indah. Setelah hampir 2 hari berlayar, malam itu Richard pun memutuskan untuk melamar Tammy. Ia berlutut di hadapannya memasang cincin tali yang ia buat untuk meminta Tammy menjadi istrinya. Sebuah kalimat yang paling membahagiakan bagi Tammy di malam itu. Ia pun tanpa pikir panjang menyetujuinya, dan Richard berjanji setelah sampai di San Diego, cincin itu akan diganti dengan cincin yang asli. Beberapa hari kemudian, cuaca sedikit terlihat mendung dan angin pun bertiup sangat kencang. Di radio, terdengar peringatan kalau ada badai tropis di bagian Pasifik dan sedang bergerak ke arah barat. Setelah dicek di peta, menurut Richard, badai itu seharusnya tak sampai kepada mereka dan sebagai jaga-jaga, mereka pun akan menghindari tepian hujan dengan pindah ke jalur bagian utara. Namun sayang sekali, prediksi Richard salah, dan mereka pun kini terjebak di antara badai angin dan juga ombak yang begitu besar. Mereka berusaha sebisa mungkin menjaga kapalnya untuk tetap stabil, walaupun berkali-kali ombak besar menghantam mereka. Semakin lama badai semakin mengganas dan gelombang ombak semakin tinggi. Hal itu membuat layar mereka robek dan hampir saja membuat Tammy tersapu ombak ketika berusaha membetulkannya. Melihat badai yang semakin menjadi-jadi, Richard pun meminta Tammy untuk pergi masuk ke dalam. Tammy pun mengingatkan Richard untuk memakai tali pengaman sebagai jaga-jaga jika terlempar dari kapal. Dan saat itulah awal mula mereka berpisah. Tammy terjatuh ke dalam dan Richard pun terlempar, kemudian membentur sebuah tiang. Mereka berdua di tempat yang berbeda mengalami benturan yang menyebabkan mereka menjadi tak sadarkan diri. Sampailah ke awal cerita tadi guys, di mana Tammy berteriak histeris karena Richard menghilang dan terlepas dari tali pengaman. Setelah keadaan tenang dan cuaca kembali terang, Tammy pun berusaha mencari bantuan dengan menggunakan radio yang ada di kapal. Namun sayang sekali radio itu pun rusak karena sudah tergenang air. Ia pun menjadi sangat kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia berusaha terus mencari keberadaan Richard dengan teropong yang baru saja ia temukan. Tammy kemudian berusaha menghidupkan kembali kapalnya karena nyatanya Richard terapung bersama sekoci yang cukup jauh. Namun lagi-lagi kapalnya mengalami kerusakan, bagian kemudinya pun tersangkut pada tali layar. Tak ada pilihan lain selain Tammy berusaha sendiri membetulkan kapal itu. Setelah berjuang cukup lama seorang diri, akhirnya Tammy pun berhasil dan dengan sedikit bantuan angin dan juga kemudi, ia akhirnya bisa mengarahkan kapal itu menuju ke tempat Richard yang terapung-apung. Ia bahagia campur khawatir begitu bisa meraih Richard dan membawanya ke atas kapal. Tak henti-hentinya Tammy pun menenangkan Richard yang terlihat menggigil kedinginan. Dan ternyata bukan hanya kedinginan, tetapi Richard mengalami luka robek yang sangat besar di kakinya. Setelah luka Richard dibungkus dan diobati seadanya, di hari kedua ia pun diarahkan oleh Richard untuk mengecek koordinat mereka saat ini. Setelah dihitung, ternyata mereka telah hanyut sangat jauh dari jalur yang seharusnya. Lebih parahnya lagi,
Tempat mereka saat ini bukan di jalur penerbangan ataupun jalur kapal laut. Dengan kata lain, kemungkinan mereka untuk bisa ditemukan sangat sedikit. Tammy pun begitu pasrah dan bingung, namun Richard kembali meyakinkan kalau mereka berdua akan baik-baik saja. Kembali lagi, Tammy pun melihat peta dan memperkirakan arah angin setelah diperhitungkan. Satu-satunya cara terbaik adalah pergi ke Hawaii. Namun tentu saja itu beresiko karena kalau sampai salah jalur, maka mereka butuh menempuh kembali jarak 5.000 mil. Tak ada pilihan lain, akhirnya mereka berdua pun setuju untuk mengambil resiko itu. Di dalam kapal, Tammy pun berusaha mencari barang-barang yang berguna dan juga makanan untuk dikonsumsi. Tammy juga berhasil memperbaiki pompa air bersih agar bisa digunakan untuk minum. Setelah mengamankan beberapa makanan yang tersisa, Tammy menyuapi Richard yang terbaring dengan selai kacang dan juga air minum. Oh, how much do you love me right now? Oh my God. 5 hari mereka terhanyut, Tammy mengatakan pada Richard bahwa kapal yang mereka naiki melenceng 60 mil, yang mana berarti jarak mereka semakin menjauh 180 mil dari jalur menuju ke Hawaii. Menurut Tammy, kemungkinan besar karena ada masalah di kemudinya. Dan setelah dicek ternyata benar saja, di sana ada kain layar yang nyangkut. Ia pun berusaha terus menyelam untuk menarik kain itu. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya kain itu pun robek dan berhasil terlepas. Waktu pun berlalu dan tepat di hari ke-10, Tammy terlihat sedang membersihkan barang-barang yang berserakan di dalam kapal. Saat itu, Tammy tak sengaja menemukan sebuah krim UV. Ia pun langsung menggunakannya dan sedikit bisa membuat wajahnya merasa sejuk. Krim itu juga ia berikan kepada Richard, sekaligus memeriksa luka rusuknya yang mengalami patah. Kondisinya ternyata semakin buruk, dan Tammy hanya berusaha untuk meyakinkan Richard bahwa itu baik-baik saja. Bukan rusuknya saja yang patah, ternyata setelah dicek luka di kakinya juga terlihat tak kunjung kering. Tammy pun hanya bisa menahan sedihnya melihat keadaan Richard yang begitu memprihatinkan. Ketika persediaan makanan dan air minum semakin menipis, Tammy mencoba menangkap ikan dengan menggunakan tombak yang ada. Tapi tentu saja bukan hal yang mudah bagi Tammy, karena nyatanya pengalamannya pun tak ada. Ia pun begitu frustasi saat kembali ke atas dan mengungkapkan kalau ia benar-benar tak bisa melakukannya. Melihat Tammy yang bersedih, Richard berusaha menenangkannya. Untungnya, sore itu pun sempat turun hujan. Tammy pun begitu kegirangan dan memberikan segelas minuman untuk Richard. Dia pun menyiapkan beberapa botol sebagai tempat untuk menampung air hujan. Tepat di hari ke-18, Tammy menemukan tempat tersembunyi yang berisi minum-minuman mahal dan juga cerutu. Ia pun begitu bahagia dan langsung membawa minuman itu ke atas untuk dinikmati bersama dengan Richards. Di sana, ia juga menyanyikan sebuah lagu yang sama saat mereka berdansa di Tahiti. Wish I had the guts to pump one. Di hari ke-29, Tammy tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya karena suara bising dari sebuah kapal yang sangat besar. Kapal itu pun semakin mendekat dan langsung membuat Tammy berteriak sambil menembakkan pistol suar darurat ke arahnya. Tapi sayang ternyata itu adalah halusinasi Tammy. Ia pun tersadar setelah kapal itu pergi menjauh dan menghilang. Richard pun yang terbangun kembali menyadarkan Tammy agar tetap tegar dan kuat menjalaninya. Esok harinya Tammy sudah menjadi lebih baik, tapi tidak dengan Richard. Kakinya semakin membusuk dan benar-benar sudah sangat parah. Richard yang terbaring semakin lemah itu pun meminta Tammy untuk membangunkannya saat sampai di Hawaii nanti. Kembali lagi giliran Tammy menguatkan Richard. Dia pun berusaha menghiburnya dengan mengatakan kalau jarak ke Hawaii tinggal 600 km lagi. Di hari ke-33 yang mereka lalui seolah mengikis setiap harapan yang mereka punya. Begitu juga dengan harapan seorang Tammy. Ia begitu lemas dan benar-benar sudah pasrah dengan keadaan saat ini. Ia sudah tak berdaya. Akhirnya ia mengatakan dengan lemas kalau ia sangat menyayangi Richard dan merelakannya pergi.
Ternyata, Richard yang selama ini ia rawat hanya halusinasinya saja selama ini. Richard yang ia suapi ternyata hanya ingatannya yang tak sanggup merelakannya pergi. Tammy pun begitu sedih menangis merelakan seseorang yang dia sayangi. Beberapa hari setelahnya, ia lalui dengan seorang diri, berdamai dengan keadaan. Tiba-tiba tepat di hari ke-41, ia melihat seekor burung pantai yang hinggap di kapalnya. Saat itulah Tammy sadar harapannya menjadi kenyataan. Ia pun langsung menembakkan beberapa pistol suar dan berhasil menarik perhatian kapal nelayan yang tak jauh dari sana. Sebulan kemudian, ia pun kembali ke Tahiti dan menuju kapal milik Richard. Ia pun menangis ketika semua kenangan-kenangan kembali terbesit di ingatannya saat mereka bahagia bercanda dan menghabiskan waktu bersama. Ever since I put your